Halo Sobat Kampus, jumpa kembali dalam Untirta News. Kami akan menghadirkan berita fakta yang informatif dan edukatif. Di antaranya, sikap Untirta mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Aksi unjuk rasa mahasiswa Aliansi Pendidikan Merdeka dalam peringatan Hari Pelajar Internasional. Fenomena Zoom fatigue. Bersama saya, Frasya Amiki, inilah Untirta News selengkapnya. Berita pertama terkait sikap Untirta mengenai Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Penerbitan dari peraturan ini tidak lain karena maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus yang harus menjadi pegangan dan menjadi dasar hukum akan kekerasan seksual. Lalu bagaimana sikap Untirta mengenai hal tersebut? Berikut berita selengkapnya. Berita mengenai kekerasan seksual selalu muncul dan terjadi di berbagai penjuru wilayah, bahkan salah satunya terjadi di lingkungan kampus. Oleh sebab itu, diberlakukanlah Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Lantas, bagaimana sikap Untirta terkait hal tersebut? Simak informasinya berikut ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah mengeluarkan peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada 7 November yang lalu. Penerbitan dari peraturan ini tidak lain karena marak terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui peraturan ini, Nadiem berharap dapat menjadi pegangan bagi korban pelecehan seksual di kampus, ketika tidak dapat berpegangan pada hukum lainnya yaitu KUHP, karena adanya keterbatasan penanganan kasus kekerasan seksual, seperti contoh yakni kekerasan berbasis online. Pihak Rektorat pun menerbitkan peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lainnya, serta beberapa tanggapan terhadap peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu, menurut Sekjen Dikti Bu Paris, nah itu juga salah satunya diilhami gitu ya, dimulai dari Untirta gitu. Nah, nomor 30 tahun 2001 ini oleh Untirta kan diselaraskan lagi, di mana Rektor Untirta sudah mengeluarkan surat edaran Rektor nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Untirta. Nomor B/UN43/UN43/PF.00.01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan waktu kegiatan di lingkungan kampus. Nah, surat edaran tentang pemberlakuan pembatasan waktu ini kan untuk meminimalisir jangan sampai terjadi apa yang dikhawatirkan tentang kekerasan seksual itu gitu ya. Jadi itu sebetulnya kita lebih ke preventif gitu, jangan sampai terjadi di lingkungan kampus. Nah, itu yang dilakukan oleh Untirta, di mana inti dari surat edaran Rektor itu ada 4 poin yang krusial. Jadi yang pertama, kegiatan belajar mengajar dibatasi sampai jam 21. Nah, kemudian kegiatan mahasiswa di kampus juga dibatasi sampai jam 21 malam. Kemudian seluruh kegiatan aktivitas wajib diakhiri lah sekitar jam 21. Dan yang lebih penting lagi, supaya kegiatan itu lebih kondusif, lebih diimplementasikan di surat edaran itu, poin keempatnya adalah memberikan penekanan kepada petugas satpam di lingkungan kampus itu sudah diakhiri jam 21. Jadi intinya peraturan menteri ataupun peraturan rektor ini ya meminta kepada kita gitu sebagai dosen maupun mahasiswanya ini memahami bahwa kita ingin hidup yang dalam kampus yang bermartabat gitu ya, nyaman gitu, jadi bangga gitu. Nah, semuanya kan perlu kita bangun bersama gitu. Tidak bisa hanya tekniknya aja yang ini atau mahasiswanya saja atau dosennya saja, semuanya harus
berjibaku mengamankan surat edaran rektor ini, peraturan rektor, peraturan menteri, ya supaya kehidupan kampus itu bermartabat. Apalagi visi Untirta itu kan payungnya luar biasa tuh, jawara tuh. Ya. Mungkin itu, Mbak. Semoga pemberlakuan dari peraturan ini menjadi babak baru untuk terwujudnya lingkungan kampus yang ramah perempuan dan tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Aliansi Pendidikan Merdeka melakukan aksi unjuk rasa dalam peringatan Hari Pelajar Internasional. Mereka melakukan bentuk perlawanan terhadap rezim yang menindas pendidikan. Inilah informasi selengkapnya. Jumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Merdeka (APM) menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Kota Serang dalam rangka memperingati International Student Days 2021. Lantas, apa tuntutan dan alasan mereka melakukan aksi unjuk rasa ini? Simak informasi untuk Anda. Aksi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Merdeka atau yang biasa disingkat APM dengan titik kumpul awal dari UIN atau kampus Untirta melakukan long march ke alun-alun Kota Serang. Lalu masa kembali ke lampu merah Ciceri untuk melangsungkan aksi mereka. Aksi unjuk rasa diisi dengan orasi, puisi, serta lagu khas mahasiswa itu mulainya berjalan dengan damai. Hingga dikarenakan mulai terjadi kerusuhan, massa membakar ban di tengah persimpangan lampu merah. Kepolisian pun menembakkan air dengan mobil water cannon ke arah api. Akhirnya massa berpencar akibat tembakan water cannon tersebut. Massa aksi pun memutuskan untuk kembali dan membubarkan diri. Bicara latar belakang, 17 November itu adalah satu momentum International Student Day atau Hari Pelajar Internasional yang latar belakang adanya momentum ini ya adalah peringatan gerakan yang dimana gerakan ini dipelopori oleh kaum pelajar gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi hari ini dan melihat momentum 17 November ya, kita juga masih melihat ada beberapa keresahan-keresahan yang hari ini masih dirasakan lah oleh kita sebagai generasi mahasiswa. Membahas respon dari pihak terkait terkait aksi pula, tentunya pasti kita bakal membawa tuntutan-tuntutan yang akan kita ajukan. Nah, tuntutan-tuntutan yang kita ajukan ini belum mampu semuanya terrealisasikan, tapi ada salah satu tuntutan yang mungkin itu sudah terrealisasikan seperti adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, ini kan sebelum munculnya atau lahirnya Permendikbud tersebut, itu kan kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia melakukan gerakan-gerakan yang kontinu atau berkelanjutan. Aksi peringatan Hari Pelajar Internasional bertujuan sebagai suatu gerakan massa untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia dan sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim yang menindas pendidikan dalam lingkup dunia, bukan hanya nasional saja. Aksi ini juga menjadi tonggak awal perjuangan gerakan massa di Banten, khususnya di Untirta. Tuntutan mahasiswa ini menjadi agenda dari aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati International Student Days 2021. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Fenomena Zoom fatigue saat ini tengah marak diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya para pelajar atau mahasiswa. Apa dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Berikut informasinya untuk Anda. Zoom fatigue menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari proses perkuliahan daring yang berlangsung selama masa pandemi ini. Lantas, bagaimana Zoom fatigue dapat terjadi? Berikut informasinya akan kami sajikan untuk Anda. Zoom fatigue merupakan salah satu kondisi kelelahan yang muncul akibat pertemuan virtual. Istilah Zoom fatigue sebenarnya tidak hanya bertaut dengan aplikasi Zoom saja, tetapi pada semua aplikasi yang menyediakan layanan video call atau video conference lainnya. Beberapa alasan terjadinya Zoom fatigue yaitu kontak mata dengan jarak dekat dan intens, melihat diri sendiri selama obrolan video terus-menerus secara real time, dan mobilitas yang terbatas.
Dampak dari jam fatigue jika tidak ditangani dengan segera akan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan, yang nantinya akan mempengaruhi perasaan dan penurunan semangat kerja pada seseorang. Ada beberapa cara menghindari jam fatigue, diantaranya yaitu mengatur pencahayaan, mengganti fokus pandangan secara berkala, menggerakkan tubuh dan beristirahat di sela-sela pertemuan, tidak sambil bermain handphone, dan tidak melulu on kamera. Untuk terhindar dari zoom fatigue, maka beberapa hal yang mesti kita lakukan adalah yang pertama, memastikan pencahayaan dulu. Jadi memastikan pencahayaan supaya mata ini tidak mendapatkan tekanan yang terlalu berlebihan dari layar. Yang kedua adalah selama proses video conference itu kita harus bisa mengalihkan pandangan kita pada pandangan yang lain. Jadi tidak hanya fokus pada layar, tapi pada beberapa menit berjalan kita harus bisa mengalihkan pandangan ini ke arah lain yang jarak pandangnya lebih jauh dan kemudian situasinya lebih berbeda, dan kalau memungkinkan warna yang kita pandang pun warna yang baik untuk kesehatan mata, yaitu warna hijau. Dan kemudian juga di sela-sela video conference itu kita harus berupaya untuk tetap melakukan gerak tubuh sehingga memastikan sirkulasi darah itu tetap lancar dan ketersediaan oksigen di dalam tubuh kita itu juga baik. Dan usahakan selalu ada waktu istirahat, terutama setelah 45 menit berlangsung. Tanpa istirahat, kita harus memakai jeda waktu untuk kemudian beristirahat dengan posisi yang berbeda dari ketika kita duduk di Zoom. Nah, posisinya itu bisa dengan cara kita berdiri, kemudian melakukan stretching, atau kemudian berjalan ke luar rumah atau di sekitar rumah. Dan kemudian juga saat melakukan video conference tidak boleh kemudian melakukan kegiatan yang juga melihat pada layar. Biasanya sering sekali orang-orang melakukan video conference sambil bermain HP atau sambil membalas WhatsApp atau sambil membalas email. Nah, ini tidak dibenarkan karena tekanan dari video conference sudah cukup besar bagi seseorang sehingga tidak boleh diberikan tekanan lain dari kegiatan yang menggunakan layar juga. Nah, kemudian juga tidak melakukan on kamera setiap waktu. Jadi pada waktu-waktu tertentu kamera bisa di off kan. Jadi kita hanya bisa cukup mendengarkan suara saja. Nah, selain itu juga pastikan ketika melakukan video conference itu berada pada ruangan yang berbeda setiap saat. Jangan gunakan hanya satu ruangan saja. Dengan ruangan yang berbeda itu memberikan nuansa yang berbeda sehingga menimbulkan juga rasa atau harapan yang berbeda, dan itu mempengaruhi perasaan atau psikis seseorang. Nah, Sobat Kampus, itulah dia dampak yang ditimbulkan dari Zoom fatigue. Semoga semua Sobat Kampus dapat terhindar dari dampak tersebut, dan semoga pandemi ini segera berakhir, agar proses pembelajaran dapat kembali terlaksana secara tatap muka. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Frahasya Amiki, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Untirta News hanya di channel YouTube Untirta TV. Terima kasih dan sampai jumpa.